Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Banyak orang bilang Banda Neira itu surga di timur Indonesia. Bukan bualan belaka, nama besar Banda sudah terkenal sejak dulu kala. Pulau kebanggaan Nusantara dengan segudang keindahan, cerita, dan tradisi. Dari yang syarat nilai kehidupan sampai yang penuh aksi. Beta kasih lihat satu tradisi yang katong punya, bambu gila. Kesenian yang punya cerita sendiri buat katong masyarakat Banda. Tradisi ini awal mulanya sebuah permainan pada zaman dahulu kala untuk menghibur masyarakat. Para pemain biasanya akan menggunakan ikat kepala putih. Ini menggambarkan agama Islam yang identik dengan warna putih. Seng salah, Banda Neira memang punya sejarah Islam yang cukup kental sedari dulu. Sebelum bangsa Eropa tiba, pedagang Muslim, terutama bangsa Arab, sudah lebih dulu datang kemari. Rempah-rempah seperti pala adalah komoditi yang dicari. Bapak, tadi beta lihat kakak-kakak dong ada main bambu gila. Ya. Itu kira-kira beta bisa main? Bisa. Walaupun beta perempuan juga bisa, seng papa. Ya, yang penting perhiasan ibu harus lepas. Oh, perhiasannya harus harus dilepas. Oh ya, kenalkan terlebih dahulu, beta pun nama Sasa Faiza. Sebelum mulai, pemimpin permainan atau bisa disebut tetua akan memanjatkan doa. Tujuannya agar para pemain diberi perlindungan ketika memainkannya. Kalau semua siap, tidak lama bambu pun mulai terasa bergerak. Belum ada semenit, badan beta sudah tertarik ke sana kemari. Sudah dipegangi beberapa orang pun, sepertinya kekuatan kami masih kurang untuk menahan pergerakan bambu. Tenaga terasa tersedot semua ke dalamnya. Sekali bambu akang pung tenaga paling kuat, jadi beta paling halapas sekali. Lihat kakak-kakak dong ini saja, dong saja sampai jatuh, apalagi beta. Seng ada habisnya kalau beta bercerita soal tradisi yang ada di Banda. Ale bisa temui dari yang kaya nilai hubungan antar sesama manusia hingga dengan sang pencipta. Dari yang sekedar hiburan rakyat hingga yang dianggap sakral. Beta kasih tahu Ale bagaimana katong merawat tradisi dan melestarikan adat. Lewat ini salah satunya, Festival Lewetaka.
rutin dirayakan 1 kali dalam setahun. Berlangsung beberapa hari, Lewetaka diselenggarakan sebagai tanda dimulainya kembali masa kerja pasca panen. Di hari pembukaan, seluruh warga akan berkumpul di rumah adat kampung untuk memulai persiapan festival. Biasa disebut buka kampung. Diawali berdoa bersama, dilanjut dengan membuat tampas siri. Giliran para ibu menata isian tampah, isinya bermacam-macam. Ada siri, bunga, gamber, dan kapur. Dua 21 perempuan berjajar rapi. Mereka akan mengisi tampah siri dengan isian rempah yang sudah selesai dibagi sebelumnya. Dalam proses ini, Beta dipersilakan untuk ikut membantu. Tapi harus diperhatikan, dalam memasukkan isian pun tidak boleh sembarangan. Rempah-rempah ditata berdasarkan urutan yang sudah diatur sebelumnya. Semua tampah siri sudah terisi. Selesai pula persiapan festival hari ini. Bersiap untuk tradisi lainnya esok hari. Larung darat dan larung laut. Pagi di Banda selalu jadi waktu yang paling Beta tunggu. Suasana kampung, udara segar, dan pastinya kehangatan warganya. Sedari subuh, warga berkumpul untuk memulai tradisi larung darat dan larung laut. Tradisi ini adalah prosesi utama buka kampung dalam festival Lewetaka. Beberapa kelompok warga, khususnya para laki-laki, akan disebar ke beberapa titik batu sambayang. Ini tempat diletakkannya tampas siri yang sudah disiapkan sehari sebelumnya. Membutuhkan waktu lumayan lama, semua titik didatangi dengan berjalan kaki. Apalagi lokasi batu sambayang tersebar dari atas gunung hingga tengah laut. Lokasi batu sambayang, tetua akan memanjatkan doa dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Di sini, warga akan berdoa agar diberkahi kelimpahan rezeki berupa hasil panen yang berlimpah setelah memasuki musim baru. Kurang lebih 2 jam, semua tampas siri selesai disebar. Sebagai proses akhir, warga pembawa tampas siri akan berkumpul di satu titik sumur untuk mengambil sumber air di dalamnya. Airnya masih bersih, jernih pula. Sumur di sini memang tidak sembarangan digunakan, melainkan hanya untuk ritual adat seperti ini saja. Salah satunya untuk memandikan kapal tradisional warga Banda Neira, kora-kora. Berbagai filosofi sangat melekat pada setiap adat juga tradisi di Tanah Banda, termasuk bagaimana interaksi antar sesama manusia.
Dan tidak lupa hubungan dengan segala hal di sekitarnya. Misalnya hubungan warga Banda dengan kora-kora. Bagi warga Banda, sedari dulu kora-kora selalu diperlakukan layaknya manusia. Makanya setelah selesai dibuat, sama halnya seperti bayi yang baru lahir, kora-kora akan langsung kami bersihkan atau mandikan. Disinilah air yang diambil dari sumur dipakai untuk memandikan kora-kora. Ini dianggap suci dalam arti murni. Bersih, tidak tercampur apapun. Kalau semua bagian kapal sudah dibersihkan, berbagai hiasan langsung dipasang. Kora-kora pun siap berlayar. Berada di ujung pulau dan dekat dengan sumur tempat memandikan kapal, nantinya kora-kora akan dibawa ke pelabuhan dekat rumah kampung adat. Dalam satu kora-kora bisa diisi hingga 34 orang. Masing-masing punya perannya sendiri. Misalnya, ada 2 orang yang berperan sebagai kapitan laut. Sedangkan imam dan tetua adat sebagai simbol ketua agama dan adat. Tak ketinggalan Natu sebagai pemain tifa untuk menyemangati orang Panggayong sebagai kekuatan utama yang mendayung kora-kora. Selama mendayung, nyanyian berisikan rasa syukur tak berhenti dilantunkan. Berharap rasa syukur yang kami panjatkan tidak hanya didengar di daratan Banda saja, melainkan hingga lautan lepas. Kurang dari 1 jam, kora-kora adat akan sampai di tujuan. Semuanya bersemangat menjadi bagian dari festival adat kebanggaan. Pancaran semangat itu ada di wajah penyambut kora-kora di pinggir pantai. Diiringi mai-mai, penabuh tifa dan gong, hingga pemegang umbul-umbul, para penari cakalele langsung menuju pinggir pantai menunggu sang kapitan bergabung bersama mereka. Cakalele memang biasa dipertunjukkan untuk momen-momen tertentu saja. Penari biasanya akan mengenakan parang dan salawaku, perisai khas tradisional. Didominasi warna merah dan kuning, serta penutup kepala, melambangkan kepahlawanan, keberanian, dan patriotisme warga Banda. Parang melambangkan martabat penduduk yang harus dijaga. Sedangkan perisai menggambarkan gerakan warga Banda yang menentang sistem pemerintahan yang tidak memihak rakyat. Tapi di antara semua nilai yang ada di dalamnya, satu yang selalu kami jaga dalam tradisi adalah semua warga, tidak terkecuali para wisatawan, harus bersih. Tidak hanya fisik, namun hati. Ini penanda sebagai awal memulai lembaran baru. Itu kenapa tarian ini pun terus dianggap sakral hingga sekarang. Banda seng hanya kaya akan budaya. Banda juga punya segudang pesona. Gagahnya Gunung Api Banda ini salah satunya. Tegak berdiri
menyeratkan kemegahannya. Sampai sekarang masih aktif. Tercatat Gunung Api Banda sudah meletus sebanyak 20 kali. Di tempat beta berdiri ini jadi bukti nyata dari letusan terbesar dan terakhir dari Gunung Api Banda. Namanya lava flow. Berbeda dari letusan yang pernah terjadi sebelumnya, pada tahun 1988, bekas aliran lava dari Gunung Api Banda justru mengering dan membentuk jalurnya sendiri dari puncak hingga ke laut. Sebagai manusia memang harus pintar-pintar mencari titik terang di setiap ujian. Di sekitar aliran lava yang mengering, justru kesuburan menghinggapi tumbuhan. Belum lagi lava yang mengering hingga kedalaman 28 meter ke dalam laut juga ikut membentuk karang-karang yang sayang untuk dilewatkan keindahannya. Seperti yang beta kasih lihat. Yuk, pakai. Udah siap? Oke. Saya perlu menyelam terlalu jauh. Di kedalaman 2 meter saja bisa terlihat langsung bagaimana lava flow kini tumbuh menjadi tempat tinggal baru biota laut. Dari sinilah nama lava flow mulai mendunia. Seng hanya lava flow, pesona bawah laut Banda, seng usah diragukan lai. Di Karaka, ini contohnya. Surga alam bawah laut idola penyelam dunia. Seng heran para pecinta selam bolak-balik datang ke Banda, khususnya buat menyelami keindahannya. Pesona wisata, kekayaan alam darat dan laut tentu katong jaga bersama. Sejuta cerita yang dalam perjalanannya membentuk identitas warga Banda. Nama masyhur Banda tentu seng lepas dari pala. Tersohor sedari dulu hingga ke Eropa sana. Hampir di semua pulau di Kepulauan Banda pasti memiliki kawasan perkebunan palanya sendiri. Perkebunan di daerah Lontor ini baru satu contoh saja. Ratusan, bahkan ribuan pohon pala berdiri tegak bak saksi nyata perkembangan Banda sedari dulu. Dikelilingi pohon-pohon besar, seperti menyadarkan beta bahwa masih banyak sejarah yang bahkan belum beta tahu tentang tanah kelahiran beta ini. Karena dari buah inilah nama Banda menjadi tersohor hingga ke Eropa sejak abad ke-6. Ini nih. Bangsa Eropa tiba dan nama Banda terangkat seantero Eropa. Ya karena komoditinya yang berharga ini. Pada abad ke-14 di Jerman, untuk satu pon pala saja bisa dihargai dengan 7 ekor sapi jantan gemuk dewasa. Bisa
Bisa dibilang setiap sudut Banda punya sejarahnya sendiri. Tidak terkecuali bangunannya. Beberapa bangunan tua yang memiliki nilai sejarah tak tergantikan. Siapa yang saya kenal tokoh satu ini? Menjadi wakil presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, yang juga sempat menjadi bagian dari sejarah Banda Neira. Sempat diasingkan ke Banda oleh Belanda pada tahun 1936 hingga 1942. Punya 3 bagian dalam rumah pengasingannya, banyak ruang yang menggambarkan bagaimana sederhananya sosok Bung Hatta. Terlihat juga dari ruang kerja beliau, yang jauh dari kesan mewah dengan segala fasilitas. Meski begitu, ruang ini justru punya cerita romantisnya sendiri. Disinilah Bung Hatta menulis buku untuk sang istri tercinta, sebagai mas kawin yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Sejarah Banda juga tidak bisa lepas dari cerita panjangnya dengan Belanda. Hal ini tidak hanya tergambar dari bentuk rumah-rumah yang ada, tapi juga benteng-benteng lama yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Benteng Belgika awalnya dibangun bangsa Portugis, namun diambil alih Belanda setelahnya. Berbentuk segi 5 dan memiliki tinggi 5 meter, meski menyimpan sejarah perjuangan yang tidak mudah, Benteng Belgika justru menjadi bukti lain bagaimana kuatnya warga Banda menjaga dan mempertahankan kekayaan yang dimiliki sejak dulu kala. Sulit rasanya menggambarkan Banda dengan segala isinya dalam satu kali cerita. Seperti mencoba mengenal seseorang dalam sekali pertemuan. Tapi, dari pertemuan pertama itulah muncul rasa penasaran, bukan? Makanya, kapanpun Ale ingin berkunjung, datang saja. Karena Banda dan segala keelokannya akan selalu menyambut Ale dengan tangan terbuka. Indonesia bagus! Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh